Halo, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arnia Priyani dengan NPM 2007051023. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan sebuah bangsa atau negara yang mengedepankan kebebasan untuk seluruh warga Indonesia dalam hal politik, yaitu di mana penduduk atau masyarakat bisa memberi dan menyalurkan pendapat mereka tentang kelangsungan politik yang berjalan dalam negeri mereka, baik itu saran, kritik, atau pendapat lainnya, dengan bentuk penyampaian yang bermacam-macam. Adapun konsep dasar demokrasi. Dalam bahasa Latin, demokrasi berasal dari kata demos dan kraten atau logos. Dalam bahasa Inggris, demokrasi. Demokrasi merupakan konsep yang masih disalahpahami dan disalahgunakan manakala rezim Ratester dan diktator militer berusaha memperoleh dukungan rakyat yang menempelkan label demokrasi pada diri mereka sendiri. Adapun pilar demokrasi. Yang pertama, demokrasi ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yakni seluk-beluk sistem perilaku dalam menyelenggarakan NKRI harus taat dengan asas, konsisten, atau nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi dengan kecerdasan yakni mengatur dan menyelenggarakan demokrasi sesuai dengan UUD 1945. Yang semata-mata bukan karena kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Yang ketiga, demokrasi berkedaulatan rakyat. Demokrasi dengan berkedaulatan rakyat, yakni kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dengan prinsip rakyatlah yang memiliki dan memegang kekuatan itu. Kedaulatan rakyat tersebut dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan rule of law memiliki 4 makna penting, yakni yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Yang kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum. Yang ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum. Dan yang terakhir, kekuasaan negara mengembangkan manfaat dan kepentingan hukum seperti kedamaian dan pembangunan, permusuhan dan kerusakan. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara harus diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab sebagai pemisah kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi dengan hak asasi manusia bertujuan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka, yakni memberikan peluang seluas-luasnya pada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum seadil-adilnya. Yang ke-8, demokrasi dengan otonomi daerah. Demokrasi dengan otonomi daerah melakukan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya legislatif dan eksekutif. Dalam UUD 1945, memerintahkan dibentuknya negara otonom pada kabupaten atau kota dan provinsi. Yang ke-9, dengan kemakmuran. Demokrasi dengan kemakmuran ditunjukkan pada pembangunan negara yang makmur untuk rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membangun negara yang makmur dalam segala aspek, mulai dari hak dan kewajiban, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan otonomi daerah, ataupun keadilan hukum. Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi yang berkeadilan sosial menggariskan
keadilan sosial dari berbagai kelompok, golongan maupun lapisan masyarakat. Oke, ini ada pelaksanaan demokrasi. Pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada fungsinya pres yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan rakyat untuk negara kesatuan agar negara kesatuan tetap hidup. Itu pelaksanaan demokrasi pada periode 1949 sampai 1959. Periode kedua ini pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentan waktu antara tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 pada rentan waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juni 1959. Periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Selanjutnya, bahkan demokrasi pada 1959 sampai 1965. Kinerja Dewan Konstitusi yang berlarut membawa Indonesia ke dalam politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi dengan kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Lalu pelaksanaan demokrasi pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal dengan era sebagai Orde Baru dimulai setelah mulai masa transisi yang sangat singkat antara 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era dalam konsep demokrasi Pancasila yang memberikan seracah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik. Lalu periode 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang ditetapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999, dilaksanakan pemilihan umum yang demokrasi. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Bahkan puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif, dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung. Macam-macam demokrasi. Yang pertama ada demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkannya dekret tahun 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang demokrasi konstitusi tahun 1956. Yang kedua, demokrasi parlementer, suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, masa ini Presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Adapun fungsi demokrasi, yang pertama, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara
bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi dalam politik dan sebagai warga. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Yang keempat, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa pandang bulu. Sekian materi yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada yang salah kata. Terima kasih.